Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zofan dan Cucu pergi menuju dojo Kaisar Ming. Dan untuk mencapai dojo itu, mereka harus melewati 3 gerbang yang dijaga oleh sosok dari zaman kuno. Pada bagian pertama, Zofan mencoba masuk dengan memaksa, namun itu benar-benar tidak membuahkan hasil. Justru itu malah memancing kemarahan dari sang penjaga gerbang pertama. Karena itu juga, akhirnya Cucu dipisahkan dari Zofan, dan kemudian Zofan dipaksa kembali ke titik awal. Dari situ, Zofan menyadari sesuatu setelah diberikan beberapa pemahaman dari para jiwa binatang roh. Sampai akhirnya, Zofan bisa melewati gerbang pertama tanpa menggunakan kekerasan dan kemudian dinyatakan lulus oleh sang penjaga gerbang pertama. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya di part 251, di mana part kali ini Ane ambil dari bab 1230 sampai 1234. Mendengar ucapan sang penjaga, Zofan segera membungkukkan badan dan berkata, "Terima kasih senior atas pencerahan Anda." Orang tua itu kemudian berjalan ke arah Zofan dan perlahan berkata, "Kekuatan memang bisa menghancurkan dan mendominasi segalanya. Tapi semua memiliki batasan, dan pada akhirnya keheningan adalah puncak dari segalanya. Sama seperti perang yang berkecamuk membuat seluruh medan perang menjadi hidup. Namun setelah semua selesai, semuanya akan kembali dalam keheningan. Kuharap kamu bisa memahami apa yang kukatakan ini." Junior mengerti. Kehancuran bukanlah tentang kekuatan, tetapi kehancuran yang sebenarnya memiliki keheningan sebagai puncaknya. "Terima kasih." Junior merasa tercerahkan. "Bagus," kata orang tua itu sambil mengetukkan kedua jarinya di dahi Zofan. Lalu segera cahaya warna-warni meresap ke dalam tubuh Zofan. Di saat itu juga Zofan merasakan ketenangan di dalam hatinya dan suasana hatinya benar-benar meningkat dengan pesat. Tapi masih belum waktunya untuk berkultivasi. Zofan maju dan berkata, "Senior, saya telah melewati gerbang pertama. Maka bisakah saya lanjutkan ke gerbang kedua? Dan di manakah tempat dari gerbang kedua?" "Kamu tidak perlu khawatir, aku yang akan mengantarmu ke sana," kata orang tua itu. Dia kemudian memegang Zofan, lalu kemudian Zofan seperti dilemparkan dan itu membuat Zofan terbang di atas laut Nether. Di kejauhan, orang tua yang pertama kali bertemu dengan Zofan mengangguk dan perlahan tersenyum. Sepertinya kali ini Heavenly Demon Dahua Jue memiliki respon yang berbeda. Bahkan jika orang tua itu sombong dan Zofan adalah pemula, rupanya dia bisa menerimanya. Setelah itu, sosok yang disebut oleh orang tua ini pun datang dan dia berkata, "Dengan begini, semoga rencana itu benar-benar bisa tercapai." Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar di langit-langit alam Nether. Dengan kekuatan besar itu, alam Nether bergetar untuk beberapa waktu, dan wajah kedua orang tua itu menjadi suram. Kaisar surga. Tampak orang-orang tua itu menggertakkan gigi mereka. Di sisi lain, kilatan bayangan hitam menghantam sebuah gerbang kayu dan langsung menghancurkannya. Dari dalam puing-puing, sosok keluar dan berkata, "Di mana ini?" Orang itu tidak lain adalah Zofan. Dia keluar dari balik kepulan debu. Lalu setelah itu, perlahan asap hitam mulai naik dan datang ke depan Zofan. Sebuah suara yang berat mulai terdengar.
Selama jutaan tahun, tidak pernah ada yang sampai ke tempat ini. Aku tidak menyangka bahwa hari ini aku akan kedatangan tamu. Sofan terkejut dan segera mundur untuk menjaga jarak. Tapi setelah melihat sosok itu, Sofan mengepalkan tangannya dan berkata, "Apakah senior adalah penjaga gerbang kedua?" "Itu benar," katanya. "Lantas, apa yang harus junior ini lakukan untuk bisa lulus ujian Anda?" "Gampang. Kalahkan aku." "Kalahkan? Bagaimana mengalahkan Anda?" "Tantangannya apakah seperti yang terjadi pada gerbang pertama?" kata Sofan sambil melihat orang tua itu. "Tidak. Kau hanya perlu mengalahkan bayanganku. Aku memang tidak selunak orang tua di gerbang pertama. Dan kali ini ujianmu adalah ujian hidup dan mati. Kau harus menyelesaikannya dalam sekali percobaan, atau kau akan mati," kata orang tua yang kemudian diakhiri dengan sebuah tawa khas. Mendengar itu wajah Sofan berubah drastis dan bulu kuduknya pun berdiri. Bagaimanapun setelah melewati gerbang pertama, dia tahu kalau kekuatannya dengan orang-orang ini tidak bisa dibandingkan. Jadi dia tidak akan bisa menang meski sudah menggunakan semua kemampuan terbaiknya. Bagaimanapun bisa dikatakan bahwa ini adalah jalan buntu sebenarnya. Lalu Sofan kemudian berkata, "Senior, apakah Anda akan bertarung dengan kekuatan penuh? Saya bukanlah ahli yang kuat. Mungkin saya hanya berada di tingkat Raja Roh." "Sudah kukatakan, kau akan melawan bayanganku. Kau akan tahu setelah pertarungannya dimulai." Bayangan hitam itu keluar dan berjalan ke arah Sofan. Lalu perlahan bayangan hitam itu mulai berubah menjadi sosok manusia dan berhenti di hadapan Sofan. Melihat itu Sofan sangat terkejut. "Kamu?" "Ya, seperti yang kau lihat, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku," kata sosok Sofan yang terlihat seperti diduplikat. Warnanya hitam dan putih. Namun dari sisi manapun, sosok ini benar-benar terlihat mirip dengan Sofan. Bahkan aura keduanya pun terlihat identik. Melihat ini, Sofan berseru, "Senior, apa maksudnya ini?" "Itulah ujian keduamu. Pepatah berkata bahwa musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi, kau harus mengalahkan dirimu sendiri," kata orang tua itu yang kemudian menyeringai. Sofan perlahan menjadi tercerahkan. Jadi Sofan tidak perlu melawan orang tua itu, melainkan hanya perlu melawan bayangannya sendiri. Artinya dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Sofan akhirnya mengepalkan tangannya dan berkata, "Mari mulai." "Sepertinya kau terlalu meremehkanku. Biar kutunjukkan betapa kejamnya dirimu sendiri yang sebenarnya," kata bayangan itu pada Sofan. Pedang penghancur dunia. Tanpa ragu bayangan itu maju dengan menggunakan dao pedang milik Jiantong yang baru saja dikuasai oleh Sofan. Melihat itu Sofan terkejut dan wajahnya menjadi gelap. Tapi dia bisa merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan. Karena itu dia segera membentuk pedang di tangannya dan menghentikan serangan itu dengan teknik yang sama. Kedua bilah pedang berbenturan satu sama lain dan kemudian kekuatannya benar-benar seimbang. Sampai akhirnya gelombang energi menyebar ke segala arah seperti tsunami. Mustahil, kekuatan ini tidak hanya serupa tapi juga sama kuatnya. Tampak Sofan terkejut dan penuh rasa tidak percaya. Namun mendengar itu bayangan Sofan justru tertawa. Dari semua orang di dunia ini, aku adalah orang yang paling mengenal diriku sendiri.
Jadi apa kau pikir kau masih punya peluang untuk menang melawan diriku? Katanya sambil mengejek Sofan. Mendengar itu wajah Sofan tampak suram dan kemudian dia menjadi ekstra waspada. Sofan sadar bahwa sosok ini tidak hanya menduplikat tekniknya, namun juga gaya serangannya. Sofan tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Segera pupil kiri dan kanan mata Sofan saling beresonansi. Tahap kedua mata Dewa Kongming, api petir hitam penghancur dunia. Segera pilar cahaya hitam dengan kilatan api petir hitam melesat seperti pilar ke arah bayangan Sofan. Tapi seperti yang dikatakan bayangan itu sebelumnya, dia adalah orang yang paling tahu Sofan. Jadi sebelum Sofan melepaskan serangan jarak jauh itu, dia juga sudah melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya kedua pilar cahaya hitam itu saling berbenturan satu sama lain dan kilatan api petir hitam menyambar-nyambar keluar. Kedua kekuatan maha dahsyat itu saling beradu satu sama lain dan benar-benar seimbang. Semakin lama serangan itu menjadi semakin besar dan meledak dengan kekuatan yang maha dahsyat. Lalu dengan santai, bayangan itu menyeringai dan melihat ke arah Sofan dengan tatapan penuh provokasi. Sedangkan Sofan tidak habis pikir dan mengerutkan keningnya. Sial, ujian ini tidak masuk akal. Bukankah ini hanya akan membunuhku? Kata Sofan sambil mengutuk. Dan bayangan itu langsung menyahut. Di mana kesombonganmu tadi? Bukankah kau pikir ujian ini akan lebih mudah daripada ujian di gerbang pertama? Apa kau tahu? Orang tua ini sudah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Orang tua ini juga sudah lama tidak melihat matahari. Bagaimanapun, ada kerinduan untuk melihat matahari dan meninggalkan lautan kegelapan ini. Jika kau memang ingin melihat matahari, kenapa kau tidak bereinkarnasi? Kata Sofan sambil mengejek. Reinkarnasi? Apa kau pikir itu adalah hal yang mudah? Untuk bereinkarnasi aku harus melepaskan semua kenanganku saat melewati samsara. Aku tidak akan melakukannya. Lagi pula hari ini, apa yang kutunggu juga sudah tiba. Hari ini kau datang dan menantangku. Karena itu, aku hanya harus membunuhmu dan mengambil alih tubuhmu. Dengan begitu aku bisa kembali ke dunia tanpa harus bereinkarnasi. Itu adalah jalan yang jauh lebih baik. Kata bayangan itu sambil tertawa. Sekarang terima saja kematianmu, dan aku yang akan menggantikan posisimu. Teriak bayangan itu sambil mengepalkan tangannya, dan kemudian lengan kirinya pun mulai bercahaya. Cahaya kemerahan mendominasi, dan bayangan itu memandang Sofan dengan tatapan meremehkan. Melihat itu bulu kuduk Sofan berdiri. Dia masih belum bisa mengimbangi bayangan ini. Dengan kekuatan dan kecepatannya, seolah bayangan itu bisa menggunakan kemampuan Sofan dengan jauh lebih baik. Meski pada dasarnya kemampuan mereka itu sama saja. Tapi jelas, Sofan tidak akan diam saja dan menerima kekalahan. Dia menggertakkan gigi dan menarik lengannya, sehingga kemudian kedua pukulan itu saling beradu satu sama lain dan menciptakan ledakan besar lainnya. Bayangan itu masih tersenyum dan kembali melepaskan serangan ke arah Sofan. Jangan senang dulu, bahkan jika kemampuan kita sama, tapi aku lebih kuat darimu. Sofan menggertakkan giginya dan sekali lagi benturan terjadi. Gelombang kejut lepas ke segala arah. Tapi yang aneh kali ini, Sofan mengalami kemunduran dan akhirnya tinju bayangan itu pun menghantam tubuh Sofan sampai dia terlempar sejauh 1 mil. Sofan jatuh dalam kepulan asap dan tampak pucat. Untung saja di sini hanya ada jiwanya. Andai dia bertarung dengan tubuh fisiknya, pasti organ dalam Sofan sudah hancur sekarang.
Zofan perlahan bangun, tapi bayangan itu tidak memberikan jeda sedikit pun. Bayangan itu segera menghampiri Zofan dan berteriak, "Kau tidak akan bisa melewati level ini. Aku akan mengambil alih tubuhmu. Terima kasih, akhirnya aku bisa bebas." Zofan masih terlihat terengah-engah, sedangkan bayangan itu sudah sangat dekat dengannya. "Inilah akhirnya untukmu." Pukulan itu hampir mengenai Zofan. Namun di saat yang sama Zofan menyeringai dan membuka matanya. Tahap ke-8 mata Dewa Kongming, pemindah ruang. Bayangan yang sebelumnya hendak memukul Zofan tiba-tiba berhenti dan berseru. Lalu saat dia melihat ke bawah, dadanya sudah berlubang. Melihat itu Zofan tertawa. "Kenapa? Apa kau tidak menduga ini tak akan terjadi? Bukankah kau menyalin semua kemampuanku? Apa kau tidak tahu kalau aku bisa menggunakan teknik ini? Aku bisa memindahkan sebagian ruang yang kutandai secara acak." Bayangan yang sebelumnya tampak kesakitan perlahan menunjukkan senyum di wajahnya lalu berkata, "Tentu aku tahu kekuatanmu, tapi aku tidak mencegahmu melakukan ini karena aku tidak peduli sama sekali. Lihatlah dirimu sendiri." Zofan terkejut dan dia baru saja merasakan kemenangan, namun di saat itu juga dia merasakan ada yang salah. Ada rasa sakit di dadanya. Saat Zofan menunduk, rupa-rupanya lubang yang ada di tubuh bayangan itu kini sudah berpindah ke tubuhnya sendiri. Wajah Zofan tampak kebingungan dan tidak ada yang tahu bagaimana semua itu bisa terjadi. "Kau pikir aku siapa? Aku adalah dirimu dan kau tahu semua akal bulusmu. Saat kau menyakitiku itu artinya kau juga menyakiti tubuhmu sendiri. Jika kau membunuhku maka itu sama saja dengan membunuh dirimu sendiri." Tidak mungkin. Bagaimana bisa luka yang kau derita sekarang disembuhkan dengan begitu cepat? Wajah Zofan tampak masam. Namun bayangan itu sama sekali tidak mau menjelaskan lagi. Dia hanya tersenyum dengan penuh arti. Lalu dia berkata, "Ini adalah akhir bagimu. Sekarang tubuhmu akan menjadi milikku." Bayangan itu mengangkat jarinya dan bilah pedang terbentuk hingga 100 meter panjangnya. Dengan kekuatan yang sangat mendominasi, bayangan hitam itu melesat ke arah Zofan dengan penuh kegilaan. Zofan menggigit bibirnya. Dia merasa gagal, namun juga seperti telah melewatkan sesuatu yang sangat penting yang seharusnya tidak dia lupakan. Di tengah hidup dan mati, bel di kepala Zofan seperti berbunyi, dan kemudian Zofan maju. Bayangan itu masih terus bergerak ke depan, dan saat hendak menebas Zofan, di saat itulah Zofan merentangkan tangannya dan menerima bayangan itu ke dalam pelukannya sambil tersenyum. Akhirnya keduanya saling bertabrakan satu sama lain, namun tidak ada ledakan ataupun sesuatu seperti itu. Bayangan itu menembus tubuh Zofan dan bayangannya pun tampak getir. Dia berkata, "Sejak kapan kau menyadarinya?" "Baru saja. Aku tidak bisa melukaimu. Karena itu, aku hanya melukai diriku sendiri. Itu karena kau adalah aku dan aku adalah kau, Zhou Yifan," kata Zofan. "Sial, kau menang Zofan. Sekarang aku tidak akan bisa dilahirkan kembali," kata bayangan itu yang menyebut dirinya sebagai Zhou Yifan, yang mana kemudian dia perlahan tertawa dan berubah menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu lalu masuk ke dalam tubuh Zofan. Luka pada jiwa Zofan yang sebelumnya pun langsung sembuh seketika ketika tubuh dari Zhou Yifan masuk ke dalam tubuh Zofan. "Zofan, kamu lulus." Tiba-tiba sebuah suara itu terdengar lagi di telinga Zofan. "Terima kasih senior." Perlahan Zofan membungkukkan badan dengan hormat. "Namun senior,
Jika boleh, junior ini ingin bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja terjadi adalah ilusi, dan ilusi selalu berhasil membuat orang bingung. Sama halnya dengan dirimu yang terombang-ambing antara masa lalu dan masa kini. Kau yang selalu terbayang-bayang akan masa lalu, kini akhirnya bisa menerimanya. Inilah ujian keduamu. Sofan perlahan mengangguk. Namun, jika saya tidak berhasil menemukan jawabannya sampai detik terakhir, apakah saya akan benar-benar mati? Tanya Sofan. Ya dan tidak, katanya. Maksud senior? Bagaimanapun, kau bisa disebut mati, namun juga tidak mati. Karena kau dan Zhou Yifan adalah satu. Dalam kasus ini, jika kau mati, yang mati adalah Sofan dan yang hidup adalah Zhou Yifan. Bagaimanapun Sofan dan Zhou Yifan adalah dirimu sendiri. Lalu, kau akan mati dan hidup di saat yang sama. Hanya saja, jika Sofan mati, maka kau akan kembali menjalani hidup sebagai Zhou Yifan sama seperti sebelumnya. Kau akan kehilangan semua yang telah kau kembangkan di dalam kehidupanmu ini. Bagaimanapun, meski Zhou Yifan dan Sofan adalah dirimu sendiri, tapi kondisi hati keduanya tidaklah sama. Zhou Yifan adalah putra kebanggaan dari alam kudus dan tidak pernah mengalami apa yang Sofan alami. Keduanya memiliki pengalaman dan kualitas mental sendiri-sendiri. Mendengar penjelasan itu, Sofan pun mengangguk. Ibaratnya kita berjalan di aspal yang dibangun oleh kenangan masa lalu. Jika kita menghancurkan jalan ini, maka itu sama saja dengan memegang pedang bermata dua. Pedang yang akhirnya bisa melukai diri kita sendiri, karena kedua matanya adalah diri kita sendiri, kata Sofan. Bagus, kau sudah mulai memahaminya. Banyak orang suci yang di luar sana, mereka terkenal kemudian melupakan bayangan mereka sebelumnya. Bahkan beberapa sengaja menghapus masa lalunya untuk menjadi orang lain. Lalu mereka saling mengejar posisi yang lebih tinggi dan kemudian menyingkirkan dasar Dao mereka sendiri. Mereka telah kehilangan jalan menuju puncak, dan pada akhirnya mereka hanya akan berhenti di tempat yang sama. Itulah yang terjadi sekarang. Orang suci sudah seperti rambut sapi, jumlahnya tak terhitung banyaknya. Namun, tidak ada yang pernah bisa mencapai ranah emperor, kata orang tua itu. Mendengar penjelasan itu, Sofan segera membungkuk dengan tulus. Terima kasih senior atas pelajarannya. Junior ini mempelajari banyak hal. Mendengar itu, orang tua itu pun mengangguk lalu kemudian mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi Sofan. Cahaya warna-warni kembali muncul dan menyerap ke dalam tubuh Sofan. Aku sempat khawatir kalau saat kau kembali ke dalam tubuhmu itu adalah Zhou Yifan. Tapi sekarang, sepertinya aku bisa mempercayaimu. Oke, aku akan mengantarmu ke gerbang ketiga. Dan setelah menerima berkah, Sofan langsung merasakan ada begitu banyak pencerahan di dalam benaknya. Tubuhnya terasa semakin ringan dan mentalnya pun menjadi semakin kokoh. Keadaan pikirannya telah tumbuh berkali-kali lipat. Setelah itu, sosok orang tua pun melambaikan tangannya dan membuat Sofan segera menghilang ke dalam kehampaan. Orang tua penjaga gerbang kedua itu menghela nafas lega dan berkata, sepertinya dia sudah menjadi semakin matang. Aku benar-benar khawatir kalau anak ini akan kembali ke cara lamanya. Dengan begini, semua akan baik-baik saja. Kemudian dua sosok orang tua yang lain pun datang ke sana.
Sekarang dia hanya harus menyelesaikan langkah berikutnya. Semoga usaha kita tidaklah berakhir sia-sia. Kalau tidak, Kaisar Surga yang akan terus berkuasa dan tidak terhentikan." Mendengar itu, keduanya pun mengangguk. Kembali ke sisi Sofwan. Dia tiba di sebuah tempat yang asing. Dia memperhatikan sekeliling dan di sana terlihat penuh dengan barang-barang aneh. Ada kincir angin, kuda-kudaan kayu, ayunan, kursi goyang, dan banyak lagi mainan anak-anak lainnya. Sofwan awalnya penuh dengan keraguan untuk melangkahkan kaki ke depan. Tapi saat ini cucu menunggunya di dojo Kaisar Ming. Dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Sehingga Sofwan pun berkata, "Permisi, apakah ini gerbang ketiga? Bisakah aku menemui penjaga tempat ini?" Krik, krik, krik. Tidak ada suara. Sofwan mengerutkan keningnya dan di saat itu tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakang Sofwan dan menepuk pundaknya. Sontak Sofwan kaget dan berkata, "Senior, tolong jangan mempermainkan saya dengan kekuatan Anda. Saya bisa mati kapan saja." "Kamu terlalu serius, anak muda. Sudah lama tempat ini tidak kedatangan tamu. Jadi aku ingin sedikit bermain. Apa kau mau bermain denganku sampai kau mati?" Sebuah suara anak kecil yang berasal dari belakang Sofwan terdengar. Dia memang benar-benar terlihat seperti anak kecil. Usianya kira-kira 8 tahun. Tubuhnya putih mulus tanpa cacat sedikit pun. Sofwan segera menoleh dan berkata, "Senior, saya tidak bisa melakukan itu. Saya harus segera melewati gerbang ketiga. Apakah saya juga harus mengalahkan Anda?" "Mengalahkan katamu?" "Tidak, aku tidak sebarbar 2 orang sebelumnya. Aku hanya ingin kau mengejarku dan setelah kau menangkapku, maka kau akan lulus," katanya dengan riang. "Senior, tolong berhentilah bercanda. Meski saya benar-benar ingin lulus level ini, tapi pernyataan Anda agak tidak masuk akal untuk umur saya sekarang," kata Sofwan. "Tidak masuk akal? Memangnya berapa umurmu sekarang?" kata anak itu. Hati Sofwan seketika menjadi berat. Bagaimanapun orang yang ada di hadapannya itu pasti sudah hidup selama jutaan tahun. Lalu jika dibandingkan dengan usianya, Sofwan tidak lebih seperti bayi yang baru saja lahir. Jadi membicarakan soal usia, jelas itu bukanlah hal yang relevan. Sofwan menelan ludah dan berpikir, apakah orang tua ini adalah binatang suci sama seperti Sange? Bagaimanapun, binatang suci sering sekali berumur panjang dan terlihat muda karena belum dewasa. Karena itu, Sofwan bertanya, "Senior, mungkinkah Anda adalah binatang suci?" "Binatang suci?" katanya. "Sungguh tidak sopan. Aku adalah manusia. Bahkan jika tubuhku terlihat muda, itu bukan karena kekacauan, melainkan itu karena aku terlampau jenius dan menjadi yang pertama di zaman kuno. Apa kau tidak pernah mendengarnya?" kata anak itu. Sofwan mengerutkan keningnya dan berpikir dengan hati-hati. "Tunggu, jenius di zaman kuno? Yang pernah saya dengar adalah Kaisar Surga yang menjadi jenius dari zaman kuno. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari 10 kaisar kuno." Wajah anak itu tampak kesal. "Nak, asal kau tahu, jenius adalah tingkatan di mana orang bisa mencapai puncak di usia muda. Kau jelas bisa membandingkan antara aku dan orang tua itu. Bagaimanapun, aku jauh lebih muda darinya. Bukan karena aku mempertahankan penampilan, tapi karena aku mendapatkan pencerahan di usia muda. Di saat aku di usia 8 tahun, aku sudah berhasil memadatkan jiwaku."
Sedangkan Kaisar Surga, dia baru bisa melakukannya setelah 20 tahun. Jadi menurutmu siapa jenius yang sebenarnya? Sofan akhirnya mendapatkan petunjuk. Sekarang saya mengerti. Saya pernah dengar bahwa ada 1 dari 10 kaisar kuno yang bisa mencapai ranah emperor dengan penampilan termuda. Kaisar kuno di peringkat terakhir Kaisar Tongdi. Bajingan, siapa yang menempatkanku di urutan terakhir dari 10 kaisar kuno? Kata Tongdi dengan kesal. Sofan segaranya menundukkan kepala, lalu kemudian ada yang berkata, "Maafkan junior kaisar, saya telah melakukan kesalahan. Saya tahu kehebatan Anda lebih dari apapun, dan Anda adalah jenius yang sesungguhnya. Lagi pula, tidak banyak kaisar kuno yang bisa bersaing dengan Anda." "Ya, itu memang benar. Tidak ada yang bisa menandingiku," katanya dengan bangga. Lalu Tongdi melihat Sofan dan berkata, "Nak, bukankah kamu datang kemari untuk pergi ke dojo Kaisar Ming?" "Benar, bersiaplah. Kalau begitu, kembalilah. Kau tidak akan bisa melewati gerbang ketiga. Lupakan saja, kau akan tinggal di dalam nether untuk selama-lamanya," kata Tongdi dengan acuh tak acuh keluar. "Tunggu, Kaisar, kenapa begitu?" "Kau masih bertanya? Aku sudah memberimu tantangan dan kau tidak mau menerimanya. Lalu kau menyebutku sebagai kaisar kuno di urutan terakhir. Maka itulah batasmu. Kembalilah," kata Tongdi dengan suara dingin. Sofan mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah hidup sejak zaman kuno ternyata memiliki sikap seperti anak kecil. Sofan segera memutar otaknya, dan jika di hadapannya adalah seorang anak-anak, maka dia harus mencoba untuk membujuknya. "Kaisar Tongdi, mohon untuk tidak tersinggung. Sesungguhnya jika bisa memilih, junior ini sangat mengagumi Anda. Meski di urutan terakhir Anda adalah yang paling jenius. Andai saja Anda punya waktu yang lebih lama, maka Kaisar Surga bahkan akan bertekuk lutut di bawah kaki Anda. Karena itu saya sangat mengagumi Anda," kata Sofan sekali lagi untuk menegaskan. Mendengar itu seketika Tongdi pun berubah. Dia segera sumringah dan berkata, "Akhirnya kau menyadarinya, anak bodoh. Orang tua ini memang adalah orang tua paling jenius. Aku ditempatkan di urutan terakhir hanya karena cara orang-orang tua itu cemburu padaku." Melihat respon Tongdi, Sofan menyeringai. Sepertinya rayuannya pun berhasil. Dan benar saja, Tongdi kemudian berkata, "Anak kecil, aku melihat bahwa kau masih memiliki sedikit ilmu. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan ujian dariku. Senior, tolong berikan junior ini pencerahan." Tongdi pun tersenyum. "Aku tidak ingin mempersulitmu, jadi ayo main denganku. Permainan tangkap. Jika kamu berhasil menangkapku, maka kau akan lulus." Sofan hampir mengeluh, tapi dengan segera pun tersenyum. "Kaisar Tongdi, bukankah ini terlalu sederhana?" "Sederhana dan tidak bukanlah kamu yang menentukan. Kamu hanyalah perlu melewati level ini." "Kalau begitu senior mohon bimbingannya," kata Sofan sambil mengepalkan tangan. Sejak itu Sofan segera melesat ke arah Tongdi. Namun sebagai seorang kaisar kuno di ranah emperor, Tongdi jelas dapat dengan mudah menghindari Sofan. Lalu akhirnya mereka berdua pun bermain kejar-kejaran. Awalnya Sofan hanya menganggap itu sebagai sebuah permainan, tapi selama mengejar Tongdi dia merasakan ada yang berbeda dan matanya mulai terbuka. Sofan berpikir bahwa jelas ini bukanlah permainan biasa.
Sepanjang hari Sofan berusaha menangkap Tong Di, namun dia tidak pernah bisa menyentuhnya, walau hanya seujung rambut. Padahal Sofan sudah meminta keringanan supaya Tong Di tidak menggunakan kekuatan magisnya. Bisa dikatakan Tong Di hanya berlari menggunakan kekuatan kasarnya saja. Meskipun kekuatan kasar dari orang di ranah Emperor jelas tidak bisa dianggap remeh. Sofan terus berusaha menangkap Tong Di, sampai Tong Di pun mencibir. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan magisku, kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Jika kau tidak menikmatinya, ayo katakan lagi, katanya sambil tertawa. Sofan pun menghela nafas panjang. Perlahan dia mulai mengikuti Tong Di. Mereka seperti kucing-kucingan, dan saat Sofan tenggelam ke dalam permainan ini, dia melupakan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan perlahan dia tersenyum dan menikmatinya. Sofan semakin baik, tubuhnya semakin lincah, dan di ujung hari, Sofan berhasil menangkap lengan Tong Di dan dia langsung berseru seperti seorang anak kecil yang berhasil memenangkan permainan. Dia bahkan lupa kalau tujuannya adalah menyelesaikan permainan ini secepatnya. Dia hanya berpikir untuk menangkap Tong Di dan tenggelam ke dalam permainan. Melihat itu Tong Di tersenyum. Selamat, kamu lulus ujian. Lulus? Lulus apa? Kata Sofan dengan polos yang telah melupakan tujuan utamanya. Lalu Tong Di tertawa. Setelah kau menikmati permainannya, kau bahkan lupa dengan tujuan utamamu. Sofan akhirnya sadar. Lalu dia menunduk sambil menggaruk kepalanya. Sekali lagi Tong Di tertawa dan berkata, "Bocah, akan kuceritakan sebuah cerita di masa lalu. Cerita ini tentang aku, yang disebut sebagai jenius termuda di dunia. Semua orang berpikir aku akan menjadi penguasa manusia karena aku mencapai kultivasi tertinggi di usia muda. Semua orang tahu bahwa aku adalah bakat yang bahkan tidak muncul dalam 100.000 tahun sekali. Namun pada akhirnya aku hanya menjadi urutan terakhir dari 10 kaisar kuno. Apa kamu tahu kenapa? Senior, tolong beri saya petunjuk," kata Sofan sambil membungkuk. "Aku telah berhasil di masa mudaku, namun pada akhirnya aku terjebak di ranah Sovrigen untuk waktu yang lama. Ketika para kaisar yang lain sudah mencapai puncak ranah Sein, aku masih juga tertahan. Aku kemudian mencoba mencari banyak guru untuk meminta petunjuk. Bahkan aku membuang gengsiku dan bertanya pada bawahanku sendiri. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang hilang dariku. Sesuatu yang seharusnya ada di dalam kehidupan yang normal." Kehidupan normal? Benar, kehidupan normal. Sejak lahir aku sudah spesial. Mereka memperlakukanku dengan spesial dan menaruh harapan padaku. Karena itu aku tumbuh untuk memuaskan hadapan mereka. Tapi pada akhirnya aku lupa dao yang kujalani. Aku mengalami banyak tekanan berat dan daoku tidak lagi murni. Karena itu aku tertinggal 100.000 tahun dari yang lain. Dan kemudian berpura-pura menjadi anak kecil, aku bermain dengan mereka untuk menutup lubang di hatiku. Sampai akhirnya pencerahan itu datang. Aku kembali mendapatkan dao milikku dan kembali ke hati yang murni. Tong Di maju mendekati Sofan dan menepuk dadanya. "Setan kecil tidak pernah melakukan apapun sejak awal. Tapi kau telah mengambilnya, maka kau harus belajar melepaskannya. Kembalilah dan dapatkan dao milikmu sendiri. Aku tahu kau bisa melakukannya." "Terima kasih senior atas pencerahannya," kata Sofan sambil membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Lalu Tong Di tersenyum dan mengetukkan 2 jari di dahinya. "Ini adalah bukti terakhir kau lolos dari tempat ini. Pergilah ke dojo Kaisar Ming dan di sana kau akan menjalani ujian terakhir yang jauh lebih sulit."
Sofan pun mengangguk dengan serius. Lalu sekali lagi dia bertanya, "Tapi Kaisar Tongdi, saya tidak tahu cara untuk pergi ke dojo Kaisar Ming." "Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah menyiapkan kendaraan untukmu. Pergilah," kata Tongdi sambil menunjuk kuda-kudaan kayu yang ada di sana. Sofan mengerutkan keningnya. "Kenapa? Bukankah kuda-kudaan itu keren?" kata Tongdi. Anu senior, bukankah tidak sopan untuk pergi untuk bertemu dengan Kaisar Ming dengan hal seperti ini? Bahkan dengan menggunakan kuda-kudaan kayu? Apa yang tidak pantas? Kau terlalu terikat dengan urusan duniawi. Jika kau tetap seperti ini, kau tidak akan pernah mengalami Dao di masa depan, kata Tongdi dengan kesal. Sofan kehabisan kata-kata dan menunduk. Dia segera berjalan maju lalu duduk di atas kayu itu dengan wajah malu-malu. Bagaimana tidak, tubuh Sofan adalah tubuh dari seorang pria dewasa, sedangkan kuda kayu itu kecil yang pas untuk anak di usia 5 atau 6 tahun. Jadi dia benar-benar terlihat begitu konyol. Tapi Tongdi tidak mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan tangannya sehingga kuda itu segera melesat dan menuju ke arah tak terbatas lalu melampauinya. Kaisar Tongdi tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Tugasku selesai. Sekarang Kaisar Ming, itu akan tergantung padamu. Ledakan di langit terus terdengar dan Tongdi tahu bahwa itu adalah ulah dari Kaisar Surga. Mungkin waktunya sudah semakin dekat dan sangat terbatas. Setidaknya warisan ini harus segera diselesaikan. Sekian dulu spoileran kali ini. See you dan bye.